Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih mengizinkan kita sampai hari ini untuk bisa tetap menambah amal ibadah dalam rangka menambah bekal perjalanan hidup yang kekal. Ibu-ibu yang berbahagia, hari ini saya akan mentadaburi Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 20. Saya bacakan dulu ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad mengatakan dari Munzir Ibnu Jarir dari ayahnya yang mengatakan bahwa ketika kami bersama Rasulullah SAW di suatu pagi hari, tiba-tiba datanglah kepada Rasulullah suatu kaum yang tidak beralas kaki dan tidak berbaju. Mereka hanya mengenakan jubah atau kain abaya. Masing-masing dari mereka menyandang pedang. Sebagian dari mereka berasal dari Mudar, bahkan seluruhnya dari Mudar. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW melihat keadaan mereka yang mengenaskan karena kefakiran mereka. Kemudian Rasulullah masuk dan keluar, lalu memerintahkan kepada Bilal agar diserukan azan dan didirikan sholat. Seusai sholat, beliau berkhutbah dan membaca firman Allah surat An-Nisa ayat 1. Yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Beliau kemudian membaca firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi hendaklah seseorang bersedekah dengan uang dirhamnya, dengan uang dinarnya, dengan sok jawawutnya, dengan sok buah kurmanya. Hingga Nabi SAW bersabda bahwa sekalipun dengan separuh biji kurma. Maka datanglah seorang lelaki dari kalangan Ansor dengan membawa kantong yang telapak tangannya hampir tak mampu menggenggamnya, bahkan memang tak mampu menggenggamnya. Kemudian orang-orang lain mengikuti jejaknya. Sehingga aku sang perawi melihat dua tumpukan makanan dan baju. Dan kulihat wajah Rasulullah berseri seakan-akan berkilauan cemerlang. Lalu beliau SAW bersabda, barang siapa yang memprakarsai perbuatan yang baik dalam Islam, baginya pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudahnya, tanpa mengurangi sesuatu pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang memprakarsai perbuatan yang buruk,
maka ia mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Hadis ini Imam Muslim juga meriwayatkan secara munfarid melalui hadis Syu'bah berikut sanad yang semisal. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Betapa seorang muslim harus punya kepedulian, dan kepedulian itu akan bisa menambah bekal perjalanannya, ya, karena seorang muslim harus punya planning apa yang akan diperbuatnya untuk hari akhir. Jadi punya perencanaan untuk hari esok. Hari esok itu bisa juga hari esok di dunia supaya kita tetap selamat, juga terutama juga hari esok yang lebih jangka panjang, hari akhirat. Kemudian hal yang kedua, betapa kepeloporan kepada suatu hal itu adalah sesuatu yang sungguh dipesankan oleh Rasulullah, ya. Barang siapa memulai suatu perbuatan baik dan dia diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka dia akan mendapat ganjaran yang semisal dari seperti orang yang mengikuti jejaknya. Dan barang siapa yang memulai perbuatan yang buruk, dia juga akan mendapatkan bagian dari dosa orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang buruk itu. Jadi di sini perlunya kita senantiasa sadar diri, ya, bahwa hidup kita ini bukanlah hidup yang hanya mengalir tanpa perencanaan. Seharusnya lah kita senantiasa punya perencanaan, senantiasa menghisap diri apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Hari esok di dunia ataupun hari esok di akhirat yang kekal. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Jadi di sini Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, ya, yaitu perintah bahwa untuk bertakwa pada Allah, yang pengertiannya mencangkup mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman bertakwalah kepada Allah. Kemudian lanjutannya firman Allah, wala tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatannya untuk hari esok. Yakni hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dimintai pertanggungjawaban. Dan perhatikanlah apa yang telah kalian tabung buat diri kalian sendiri, berupa amal-amal soleh untuk bekal kalian esok hari ketika dihadapkan kepada Allah pada hari berhisab. Allah juga berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengulangi lagi perintahnya untuk bertakwa. Kalimat atau ayat lanjut ini mengokohkan kalimat perintah takwa yang sebelumnya. Kemudian dikokohkan lagi pada lanjutannya, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Artinya, ketahuilah oleh kalian bahwa Allah mengetahui semua amal perbuatan dan keadaan kalian. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian dari penglihatan Allah. Tiada sesuatu pun, baik yang kecil maupun yang besar, dari urusan mereka yang luput dari pengetahuan Allah. Ini adalah ayat-ayat yang luar biasa, yang begitu kuat pesannya kepada hamba-hambanya yang merasa dirinya beriman. Perintah untuk bertakwa, perintah untuk mempersiapkan dirinya, karena Allah adalah khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi apapun alasan kita, hujah kita, apapun keberatan-keberatan kita, manakala kita enggan melakukan suatu perbuatan, Allah tahu. Itulah yang harus kita fahamkan dalam diri kita, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita putuskan, yang kita prioritaskan, yang kita katakan, Allah Maha mengetahui. Dan itu bisa mempengaruhi timbangan amal kebaikan kita. Ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah
lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tafsir Ibnu Katsir, firman Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, yaitu janganlah kalian lupa dari mengingat Allah, yang akhirnya kalian lupa kepada amal soleh yang bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya perbuatan itu disesuaikan dengan jenis perbuatannya. Karena sesungguhnya pembalasan itu disesuaikan dengan jenis amal perbuatannya. Maka disebutkanlah dalam firman Allah berikut, ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik, yakni orang yang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah, yang akan binasa di hari kiamat, lagi merugi di hari mereka dikembalikan. Ayat ini semakna dengan firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Hafidz Ibnul Qasim At-Tabrani menceritakan dari Naim Ibnu Namiha, mengatakan bahwa di antara isi khutbah yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut. Jadi ini bukan hadis ya, ini adalah asar sahabat Abu Bakar yang berkhutbah ya. Khutbahnya diabadikan karena memang isinya luar biasa. Isinya bahwa tidaklah kalian ketahui bahwa kalian berpagi hari dan bersore hari sampai batas waktu yang ditentukan. Maka barang siapa yang mampu menghabiskan waktunya untuk beramal soleh karena Allah, maka hendaklah ia mengerjakannya. Dan kalian tidak akan dapat meraih hal itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ada suatu kaum yang menghabiskan waktunya atau usia mereka untuk selain diri mereka. Maka Allah melarang kalian menjadi orang seperti mereka. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Firman Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Manakah teman-teman kalian yang kalian kenal? Mereka telah menunaikan amal perbuatan mereka di masa lalu. Di manakah orang-orang yang sewenang-wenang terdahulu, yang pernah menguasai kota-kota besar dan membentengi diri mereka dengan tembok-tembok dan pengawal yang kokoh? Mereka sudah tidak ada. Mereka sudah ada di bawah tanah. Akhirnya mereka menerima balasannya. Ada yang berbahagia dan ada yang celaka. Dan ini adalah kitabullah yang keajaibannya tidak pernah lenyap. Maka ambillah penerangan darinya untuk menghadapi hari yang gelap, untuk menerangi jalan kita manakala kita bingung, berbagai pilihan dan rintangan serta kesulitan kehidupan. Ambillah penerangan dari sinarnya yang penuh berkah dan petunjuk. Sesungguhnya Allah telah memuji Zakaria dan ahli baitnya melalui firman-Nya. Surat Al-Anbiya ayat 90. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari kami. Tiada kebaikan dari ucapan yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah. Dan tiada kebaikan pada harta yang tidak dibelanjakan pada jalan Allah. Tiada kebaikan pada orang yang sifat jahilnya mengalahkan sifat penyantunnya. Dan tiada kebaikan pada orang yang takut celaan orang-orang yang mencela dalam membela agama Allah.
begitu ya, khutbah daripada Sayyidina Abu Bakar. Sanad atsar ini jayid dan semua perawinya sikoh. Ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni sorga. Penghuni-penghuni sorga itulah orang-orang yang beruntung. Yakni antara mereka, para penghuni sorga dan penghuni neraka, tidaklah sama menurut hukum Allah. Semakna dengan apa yang disebutkan Allah dalam ayat yang lain melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus sholihat. Kalladzina amanu wa amilus sholihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 21. Juga dalam Surat Ghafur ayat 58 yang artinya, dan tidaklah sama orang-orang yang buta dengan orang-orang yang melihat, dan tidak pula sama orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Kemudian juga dalam surat Shad ayat 28. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Jadi masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah memuliakan orang yang beriman, orang yang berbakti, dan menghinakan orang-orang yang durhaka. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, Ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dan terbebas dari azab Allah. Jadi memang jelas ahli surga dan ahli neraka itu sangat berbeda. Tidak usah kita tunggu di akhirat nanti. Di dunia pun sudah jelas berbeda. Makannya berbeda. Seorang yang ahli surga, dia makannya akan melihat halal dan haramnya. Apakah ini dikerjakan, didapatkan dengan cara yang halal? Zatnya juga apakah halal? Akan berbeda dengan ahli nar. Seorang yang tidak menghiraukan apakah ini dari mencuri, ataukah dari menipu, ataukah ini dari barang yang haram, asal enak dia makan. Ya, kita perlu menegaskan diri kita, kalau kita memang ingin dikelompokkan dan ahli surga, tentunya kita senantiasa memperhatikan apa yang kita lakukan. Dalam pekerjaan juga akan berbeda. Seorang ahli surga tentu sangat memperhatikan apa yang dia kerjakan. Dia akan menjaga amanat-amanat. Dia akan mengerjakan pekerjaannya dengan setulus hati sebagai rangka, sebagai pengabdiannya kepada Allah. Ya, tidak dia akan melakukan penipuan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Karena apapun yang dikerjakan, dia yakin semuanya bernilai ibadah. Akan berbeda dengan ahli neraka. Dia sepanjang menguntungkan dirinya, memperkaya dirinya, dia tidak peduli. Asal saya kaya, asal saya hebat, berbagai cara akan ditempuhnya. Disinilah Allah menegaskan tidak sama ahli surga dan ahli neraka, baik dalam sikap perbuatannya di dunia, dari cara makan, cara bekerja, cara berbicara, cara berperilaku, cara bermuamalah dan sebagainya akan berbeda. Disinilah kita sebagai seorang muslim bagaimana menegaskan
mengupayakan menegaskan identitas kita, bahwa kita berupaya menjadi kelompok golongan ahli surga, yaitu kelompok yang senantiasa kembali kepada bimbingan dan petunjuk kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan termasuk orang-orang yang abai terhadap petunjuk dan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Karena kita ingin mendapatkan masuk dalam golongan kelompok orang-orang yang diridhoi Allah, kelompok orang yang masuk dalam surganya Allah yang kekal. Dan di bulan Ramadan ini adalah salah satu momen bonus dari Allah, bulan yang penuh berkah, di mana Allah menghamparkan hidangannya, maktubatullah, ya. Kita nikmati hidangan Allah dengan banyak berzikir, banyak mempelajari ayat-ayatnya, dan mengerjakan amal-amal kebaikan dalam upaya semoga kita masuk dalam golongan kelompok orang-orang ahli surga, dan kita terhindar dari golongan orang-orang ahli neraka. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita, senantiasa membimbing kita sampai nanti kita berpulang pada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadabbur surat Al-Hasyr ayat 11 sampai dengan 20. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.